Tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor, dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta ke pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan likitan. Sipadan likitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa. Laut Ambalat yang biasanya tenang berubah tegang ketika gelombang membawa kapal perang Malaysia memasuki perairan yang diklaim sebagai wilayah Indonesia. Di atas geladak Kri Garuda 07, Komandan Letkol Laut Arya Sembiring memegang teropongnya erat, matanya tak berkedip melihat kapal-kapal asing yang semakin mendekat. Mereka sudah melanggar batas perairan, gumamnya. Suaranya tegas namun menahan amarah. Suara radar berdering nyaring, melaporkan gerakan kapal fregat KD Mahawangsa yang semakin agresif. Siapkan manuver cegat, jangan biarkan mereka melewati garis ini. Perintah Arya, dan seketika sirene siaga berbunyi di seluruh kapal perang Indonesia. Di kejauhan, jet tempur Sukhoi Su-35 milik TNI AU berputar-putar di langit, memberikan perlindungan udara bagi armada laut. Sementara itu, dari pihak Malaysia, dua jet FA-18 Hornet muncul, melintas rendah di atas kapal Indonesia, memprovokasi dengan suara gemuruh yang menggetarkan hati para prajurit di dek. Arya mengepalkan tangannya. Kurang ajar, mereka pikir kita akan diam saja. Serunya geram. Di dalam pusat komando, suara operator komunikasi terdengar panik. Mereka mengirim pesan, Komandan. Mereka mengklaim ini adalah wilayah mereka dan meminta kita mundur. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Arya, menunggu perintah. Tanpa ragu, Arya meraih radio dan menekan tombol komunikasi. Di sini Kri Garuda 07. Kalian telah memasuki perairan kedaulatan Republik Indonesia. Segera mundur atau kami akan mengambil tindakan. Suaranya bergetar penuh ketegasan, menggema di seluruh ruang kendali. Namun, balasan dari kapal Malaysia justru mencemooh. Kami berhak berada di sini. Jika kalian menghalangi, maka tanggung sendiri akibatnya. Arya menutup komunikasi dengan wajah merah padam. Baik. Kalau mereka ingin bermain api, kita akan berikan bara. Tak lama, suara letupan keras terdengar. Kapal Malaysia menembakkan tembakan peringatan ke udara, seolah menantang nyali pasukan Indonesia. Para prajurit TNI di atas dek langsung menempati posisi tempur, jari-jari mereka siaga di atas pelatuk. Arya segera memberi perintah. Kita tidak boleh gegabah. Tetap di posisi. Tetapi pastikan meriam utama siap menembak jika mereka melampaui batas. Di dalam hati, ia sadar, satu peluru yang melesat bisa memicu perang besar yang tak terhindarkan. Di daratan, berita ketegangan di Laut Ambalat menyebar cepat. Jakarta geger. Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengadakan rapat di istana langsung mendapat laporan dari Panglima TNI. Wajahnya mengeras, tangannya mengepal di atas meja. Mereka pikir kita akan mundur. Tidak akan. Saya ingin pasukan diperintahkan tetap di posisi. Jika ada pelanggaran lebih lanjut, kita tidak akan ragu membalas. Perintahnya tegas, suaranya seperti petir di tengah ruangan. Di luar istana, ratusan rakyat mulai memenuhi jalanan, meneriakkan yel-yel patriotisme. Ambalat harga mati, takbir. Suara mereka menggema, membakar semangat nasionalisme. Di Laut Ambalat, malam mulai turun, tetapi ketegangan tidak surut. Kapal-kapal Malaysia masih bertahan, seakan menunggu perintah untuk maju. Angin laut bertiup kencang, mengguncang bendera merah putih yang berkibar di tiang kapal. Para prajurit TNI tetap berjaga, tangan mereka menggenggam erat senjata, mata mereka penuh tekad. Komandan Arya berdiri tegap di anjungan, tatapannya tajam menembus kegelapan. Dalam hatinya, ia tahu, jika situasi terus seperti ini, perang bukan lagi sekadar ancaman, tapi sebuah kepastian. Tiba-tiba, radar kembali berbunyi nyaring. Sebuah kapal selam tak dikenal terdeteksi memasuki perairan Ambalat.
Ini bukan kapal kita, atau mereka. Seru seorang teknisi sonar, wajahnya pucat. Arya menoleh cepat, hatinya mendadak berdegup kencang. Jika bukan kita, bukan mereka, lalu siapa? Di balik malam yang mencekam, bayangan konspirasi lebih besar mulai muncul, mengancam bukan hanya kedaulatan Indonesia, tetapi stabilitas seluruh kawasan. Bara perang kini menyala, dan dunia hanya tinggal menghitung hari sebelum api itu meledak menjadi kobaran yang tak terpadamkan. Jakarta diguncang kabar panas dari Laut Ambalat. Ketegangan antara kapal perang Indonesia dan Malaysia telah mencapai titik didih. Presiden Prabowo Subianto duduk tegap di ruang rapat Istana Negara, tatapannya tajam menelusuri setiap laporan dari Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Mereka menembakkan tembakan peringatan. Suaranya bergetar menahan amarah. Menteri Pertahanan mengangguk, wajahnya tegang. Benar, Pak, kapal Malaysia KD Mahawangsa semakin agresif, dan mereka masih bertahan di perairan kita. Prabowo mengepalkan tinjunya ke atas meja kayu jati yang kokoh, matanya menyala penuh determinasi. Kita tidak akan mundur sejengkal pun. Saya ingin kekuatan penuh disiapkan untuk mempertahankan Ambalat. Di seluruh markas militer Indonesia, alarm siaga dibunyikan. Ribuan prajurit TNI AL dan AU mulai dipersiapkan untuk kemungkinan konfrontasi. Jet-jet tempur Sukhoi Su-35 dan F-16 mulai bergerak dari landasan di Pangkalan Udara Iswahyudi dan Hasanuddin. Kapal perang tambahan dikerahkan ke perairan Ambalat, memperkuat posisi Kri Garuda 07 yang sudah lebih dulu berjaga. Di televisi nasional, berita ini terus diputar berulang kali. Warga Indonesia mulai memenuhi jalan-jalan, meneriakkan dukungan untuk pemerintah. Ambalat harga mati. Takbir. Suara mereka menggema di seluruh penjuru negeri, menciptakan gelombang nasionalisme yang semakin membara. Di tengah gejolak itu, Duta Besar Malaysia dipanggil ke Istana Negara. Ia duduk di kursi di hadapan Prabowo, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pak Presiden, saya ingin menyampaikan sikap resmi pemerintah kami. Namun sebelum ia selesai bicara, Prabowo menatapnya tajam dan memotong. Saya tidak butuh alasan atau basa-basi. Ambalat adalah wilayah Indonesia, dan selama saya berkuasa, tidak ada sejengkal pun yang akan diserahkan. Suaranya menggelegar, membuat ruangan itu terasa lebih panas. Diplomat Malaysia terdiam, tak mampu berkata-kata. Ia tahu, di depan matanya bukan hanya seorang presiden, tapi seorang prajurit sejati yang siap bertempur demi negaranya. Sementara itu, di Laut Ambalat, situasi semakin genting. Kapal perang Malaysia tetap bertahan, memicu eskalasi yang berbahaya. Komandan Letkol Arya Sembiring di atas Kri Garuda 07 menerima perintah langsung dari Jakarta, bertahan. Jangan lepaskan satu peluru kecuali mereka menyerang lebih dulu. Para prajurit TNI di kapal mulai berdoa dalam hati, tangan mereka tetap menggenggam senjata dengan erat. Mata mereka menatap cakrawala, menunggu detik-detik yang bisa mengubah sejarah. Di sudut lain, sebuah pesawat pengintai tak dikenal terdeteksi mendekati Laut Ambalat. Radar di kapal perang Indonesia menangkap sinyal aneh. Ini bukan jet Malaysia, ini juga bukan milik kita. Seru seorang teknisi sonar. Komandan Arya langsung terdiam, pikirannya berputar cepat. Siapa yang ikut campur dalam konflik ini? Bisiknya lirih. Kecurigaan semakin memuncak. Apakah ada pihak ketiga yang ingin memperkeruh keadaan? Ataukah ini bagian dari konspirasi global untuk merebut sumber daya alam di Ambalat? Di Jakarta, Prabowo menerima laporan ini dengan wajah dingin. Jika ada pihak ketiga yang bermain di belakang kita harus segera mengungkapnya, ujarnya. Ia lalu berdiri dan menatap para jenderal di hadapannya. Siapkan tim intelijen. Saya ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Suasana rapat berubah mencekam. Semua yang hadir tahu, ketika Prabowo sudah berbicara seperti ini, tidak akan ada belas kasihan bagi musuh bangsa. Malam itu, di seluruh Nusantara, jutaan rakyat berdoa dalam sunyi. Mereka tahu, esok hari bisa menjadi awal perang yang akan menentukan nasib Indonesia.
Sementara di Laut Ambalat, badai mulai berhembus kencang, seolah lautan sendiri tahu bahwa perang semakin dekat. Malam di Laut Ambalat masih bergolak, tetapi badai yang lebih besar sedang disusun di balik layar. Di dalam ruang briefing Markas Besar TNI, Mayor Aditya Wiratama, seorang perwira muda dari pasukan elit Kopassus, berdiri tegap di hadapan layar yang menampilkan citra satelit terbaru. Ia ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk memimpin operasi lintas batas, sebuah misi rahasia ke Malaysia guna mengungkap dalang di balik provokasi ini. Target utama kita adalah menemukan siapa yang menggerakkan ambisi Malaysia atas Ambalat, ujar Jenderal Andika, yang berdiri di sampingnya. Dan jika perlu, kita berikan pesan yang tidak akan mereka lupakan. Suasana di ruangan itu mencekam, semua mata tertuju pada peta elektronik yang menampilkan rute infiltrasi ke wilayah musuh. Dalam hitungan jam, tim khusus yang terdiri dari 5 prajurit Kopassus terbaik sudah bergerak menuju Sabah, Malaysia dengan kapal selam senyap Trinagapasa 403. Aditya, dengan mata tajamnya yang penuh tekad, mengecek persenjataan dan peralatan komunikasi. Kita bukan hanya tentara, kita adalah bayangan. Kita masuk tanpa terlihat, keluar tanpa terdengar, ucapnya pelan, mengingatkan timnya tentang sifat misi ini. Begitu kapal mencapai titik pendaratan yang aman, mereka menyelam ke daratan dengan peralatan scuba stealth, menyelinap di bawah kegelapan malam. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Dewan Keamanan Malaysia tengah mengadakan pertemuan darurat. Perdana Menteri mereka duduk gelisah, mendengarkan laporan dari Menteri Pertahanannya. Kita mendapat tekanan dari pihak luar. Ada kekuatan asing yang mendukung kita untuk tidak mundur dari Ambalat, katanya lirih. Perdana Menteri menghela napas. Amerika, China, tanyanya curiga. Menteri itu hanya mengangguk samar, tidak berani menjawab pasti. Di sudut ruangan, seorang pria asing berpakaian rapi mengamati mereka dengan tatapan dingin. Ia bukan pejabat Malaysia, ia adalah perwakilan dari perusahaan minyak raksasa dunia, yang punya kepentingan besar dalam kekacauan ini. Di sisi lain, Aditya dan timnya telah berhasil menyusup ke sebuah gudang rahasia di Sabah, yang menurut intelijen adalah pusat operasi gelap yang memanipulasi konflik Ambalat. Dengan gerakan senyap, mereka menyusuri lorong-lorong gelap, hingga menemukan sebuah ruangan berisi dokumen dan peralatan komunikasi canggih. Aditya menelusuri dokumen yang terserak di meja. Ini dia, ada skema eksploitasi minyak di Ambalat yang didanai perusahaan asing. Mereka mendorong Malaysia untuk mengklaim wilayah itu, agar mereka bisa menguasai sumber daya yang ada. Rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar sengketa batas wilayah. Ini permainan para raksasa ekonomi dunia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aditya memberi isyarat dengan tangan, dan timnya segera bersembunyi. 5 pria bersenjata masuk ke ruangan, berbicara dalam bahasa Inggris campur Melayu. Kita harus pastikan Indonesia terus terprovokasi. Semakin tegang situasinya, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan kontrak eksploitasi ini, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Darah Aditya mendidih. Bangsanya sedang dijadikan pion dalam permainan kotor para kapitalis. Namun, ia tetap menahan diri. Ini bukan saatnya bertarung, ini saatnya mengumpulkan bukti. Setelah mengambil foto dokumen dan merekam percakapan itu, Aditya memberi isyarat untuk mundur. Mereka keluar dengan cara yang sama seperti mereka masuk, tanpa meninggalkan jejak. Namun, baru saja mereka mencapai titik ekstraksi, alarm berbunyi nyaring. Mereka tahu kita di sini, seru salah satu anggota tim. Dalam hitungan detik, rentetan tembakan menghantam dinding-dinding sekitar mereka. Sial, cari perlindungan. Aditya membalas tembakan dengan senapan peredamnya, melumpuhkan 2 penjaga. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Di tengah desingan peluru, mereka berlari menuju pantai, tempat Trinagapasa 403 sudah menunggu. Di kejauhan, sirene kendaraan militer Malaysia semakin mendekat. Aditya melirik ke langit, melihat sebuah helikopter militer mulai bergerak ke arah mereka.
Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, gumamnya. Dengan napas memburu, ia tahu mereka berhasil mendapatkan informasi berharga, tetapi kini mereka harus bertaruh nyawa untuk kembali ke Indonesia dengan bukti tersebut. Malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Langit di atas Sabah gelap, hanya diterangi oleh tembakan-tembakan liar yang dilepaskan pasukan Malaysia. Mayor Aditya Wiratama dan tim Kopassus terus berlari di antara rerimbunan hutan, napas mereka memburu, keringat bercampur dengan debu dan tanah basah. Alarm masih meraung di kejauhan, menandakan bahwa mereka kini adalah buronan nomor 1 di negeri musuh. Terus bergerak, jangan berhenti, seru Aditya kepada timnya. Namun, di belakang mereka, jejak sudah terendus. Pasukan khusus Malaysia kini memburu mereka dengan anjing pelacak dan drone thermal. Dari kejauhan, lampu sorot helikopter AW149 Malaysia mulai menyapu area, mencari pergerakan mencurigakan. Aditya menggertakkan gigi, lalu memberi isyarat tangan kepada timnya. Kita harus bertahan sampai kapal selam siap menerima kita. Mereka merunduk, menyelinap di antara akar-akar pepohonan, berharap tidak tertangkap sensor panas dari drone yang terus berputar di atas. Namun, sial, salah satu anggota tim, Sersan Dimas, terpeleset dan jatuh ke tanah, mengeluarkan suara keras yang menarik perhatian patroli musuh. Dalam hitungan detik, rentetan tembakan menghujani posisi mereka. Buka api, perintah Aditya. Timnya langsung membalas dengan senapan serbu peredam HK-416, peluru-peluru mereka menembus gelapnya malam. Salah satu tentara Malaysia tumbang, sementara yang lain berlindung di balik bebatuan. Situasi berubah menjadi baku tembak brutal di tengah belantara. Kita tidak bisa menang melawan jumlah sebanyak ini, teriak Dimas sambil menembakkan pelurunya ke arah musuh. Tiba-tiba, sebuah granat dilemparkan ke arah mereka. Granat! Aditya berteriak sekuat tenaga, mendorong timnya untuk berlindung. Ledakan dahsyat mengguncang tanah, membuat telinga mereka berdenging dan tubuh mereka terpental ke belakang. Darah mengalir dari pelipis Aditya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Dengan cepat, ia menarik Sersan Dimas yang terluka dan menyeretnya menuju sungai kecil yang mengalir deras di bawah tebing. Loncat sekarang! Tanpa pikir panjang, Aditya dan timnya melompat ke dalam air, arus yang deras langsung membawa mereka menjauh dari kejaran musuh. Helikopter di atas mencoba menembaki mereka, tetapi arus yang liar membuat mereka sulit dijangkau. Sementara itu, di laut lepas, Kri Nagapasa 403 menerima sinyal darurat dari Aditya. Kami sedang menuju titik ekstraksi. Situasi genting. Setelah beberapa kilometer terseret arus, tim akhirnya mencapai tepi pantai yang sepi. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka penuh luka, tetapi misi belum selesai. Dari kejauhan, mereka bisa melihat kapal selam Kri Nagapasa muncul ke permukaan, membuka palka penyelamat. Ayo cepat, sebelum mereka datang. Aditya menyeret Dimas, sementara yang lain menutupi posisi mereka dengan menodongkan senjata ke arah daratan. Namun, sebelum mereka berhasil naik ke kapal, pasukan amfibi Malaysia tiba di pantai. Lampu-lampu sorot menerangi mereka, dan suara megafon terdengar, "Menyerahlah, kalian sudah terkepung." Aditya menatap timnya. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertarung atau mati. Kita pulang dengan bukti ini, atau kita mati di sini, serunya lantang. Tembakan pertama dilepaskan. Baku tembak kembali pecah di bawah langit yang mencekam. Peluru berdesing, pasir beterbangan, suara jeritan memenuhi udara. Aditya dengan cekatan menembak satu persatu musuhnya, sementara yang lain menutupi pergerakan Dimas yang terluka. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Ayo cepat naik ke kapal. Seorang awak kapal selam berteriak dari dalam palka. Aditya menjadi orang terakhir yang naik, menahan tembakan dengan perisai tubuh seadanya. Begitu semua timnya masuk, palka segera ditutup, dan kapal selam mulai menyelam ke bawah laut. Ledakan besar terjadi di permukaan. Malaysia menembakkan roket anti kapal,
tetapi terlambat, Krinagapasa sudah berada di kedalaman aman. Dari dalam, Aditya terduduk, menghela napas berat. Ia melihat luka-luka timnya, lalu menatap ke layar komputer yang masih menyimpan bukti keterlibatan perusahaan asing dalam konflik ini. Kita berhasil, ucapnya pelan, hampir tak percaya bahwa mereka selamat. Sementara itu, di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan dari tim intelijen. Ia membaca dokumen yang dikirimkan Aditya, matanya menyipit tajam. Jadi ini permainan mereka, gumamnya. Tangannya mengepal kuat, tidak ada lagi diplomasi, tidak ada lagi perundingan. Persiapkan pidato nasional. Besok kita berikan jawaban kepada dunia. Suasana di ruangan mendadak dingin, seolah badai besar akan segera melanda. Dan kali ini, Indonesia tidak akan tinggal diam. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu ketika Presiden Prabowo Subianto berdiri tegap di hadapan podium Istana Negara. Wajahnya keras seperti baja, matanya penuh bara amarah. Seluruh rakyat Indonesia menanti dengan napas tertahan. Di layar kaca, jutaan pasang mata menatap pemimpin mereka, menunggu jawaban atas penghinaan yang diterima bangsa ini. Malaysia bukan hanya mengklaim Ambalat, tetapi juga telah menumpahkan darah para prajurit Indonesia. Suara Presiden Prabowo menggema ketika ia mulai berbicara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, cukup sudah kesabaran kita diuji. Cukup sudah kita ditindas, diremehkan, dan dikhianati oleh tetangga yang menganggap kita lemah. Hari ini, saya nyatakan dengan tegas, Indonesia tidak akan mundur, sejengkal pun. Tepuk tangan membahana di seluruh negeri. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat berdiri, mengepalkan tangan ke udara. Dalam pidato itu, Prabowo mengungkap bukti keterlibatan perusahaan minyak asing yang memanfaatkan Malaysia sebagai alat mereka. Dokumen rahasia yang didapat oleh Mayor Aditya Wiratama kini dipaparkan ke seluruh dunia. Mereka ingin Ambalat bukan karena nasionalisme, tapi karena kerakusan. Mereka ingin minyak kita, sumber daya kita. Dan kita tidak akan menyerah begitu saja. Suaranya semakin lantang. Mulai hari ini, seluruh kekuatan militer Indonesia akan bersiap. Kita tidak akan membiarkan sejengkal tanah ini diambil. Takbir berkumandang dari masjid-masjid di seluruh negeri. Para prajurit TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara mulai dipersiapkan untuk kemungkinan terburuk. Kapal perang dikerahkan ke perairan Ambalat, jet tempur F-16 mulai berpatroli di langit perbatasan. Di barak militer, pasukan elit Kopassus mengasah pisau mereka, mengokang senapan, dan bersumpah atas merah putih bahwa mereka akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Semangat perang telah membakar seluruh negeri. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia terpaku di depan layar televisi. Pidato Prabowo telah mengguncang dunia. Para penasihatnya saling berbisik, wajah mereka penuh kecemasan. Indonesia telah mempersiapkan perang, Tuan Perdana Menteri. Kita harus mengambil langkah. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, telepon merah di mejanya berdering. Dari seberang sana, suara seorang pria terdengar dingin. Jangan mundur, kami ada di belakang kalian. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Itu suara perwakilan dari perusahaan minyak asing. Di dalam kapal selam Krinagapasa 403, Mayor Aditya dan timnya akhirnya tiba di pangkalan militer Surabaya. Luka mereka telah dirawat, tetapi jiwa mereka masih membara. Kita sudah menyerahkan bukti. Sekarang apa, Mayor? Tanya Sersan Dimas. Aditya mengepalkan tangannya. Sekarang, kita bersiap. Ini baru permulaan. Malaysia sudah melewati batas, dan kita akan membuat mereka menyesal. Malam itu, di seluruh negeri, rakyat Indonesia memanjatkan doa. Para pemuda bersiap menjadi relawan, ribuan pesantren menggelar doa bersama, dan para veteran perang mengajarkan taktik pertempuran kepada generasi muda. Di berbagai kota, relawan berkumpul, siap berangkat ke medan laga jika negara memanggil. Semangat juang 1945 telah kembali bangkit. Di lautan Ambalat,
kapal perang Kri Igusti Ngurah Rai 332 mengirim peringatan terakhir kepada armada Malaysia yang mendekat. Ini wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Jika kalian tidak mundur dalam 24 jam, kami akan menganggap ini sebagai deklarasi perang. Suara perwira TNI menggema di radio. Tapi kapal-kapal Malaysia tetap bergerak maju. Perang kini hanya tinggal menunggu dentuman pertama. Fajar menyingsing di atas perairan Ambalat, tetapi ketegangan justru semakin membara. Dua armada perang telah saling berhadapan dalam diam yang mencekam. Di satu sisi, Kri Igusti Ngurah Rai 332 beserta kapal-kapal perang Indonesia lainnya tegak berdiri, meriam mereka telah diarahkan ke garis batas. Di sisi lain, kapal perang Malaysia KD Lekiu dan KD Jebat tetap bertahan di posisi mereka, tidak bergeming meski peringatan terakhir telah diberikan. Perang kini tinggal menunggu letusan pertama. Di dalam pusat komando kapal, Laksamana Muda Yudo Santoso menatap radar dengan rahang mengeras. Mereka tidak mundur, Pak Laksamana. Kita menunggu perintah, suara seorang perwira muda terdengar gemetar. Yudo menarik napas dalam. Ia tahu, satu keputusan yang salah bisa memulai perang besar di Asia Tenggara. Namun, sebelum ia sempat merespons, tiba-tiba radar mendeteksi sebuah torpedo bergerak cepat ke arah mereka. Torpedo incoming. Manuver menghindar sekarang. Kapal langsung berbelok tajam, sirene peringatan meraung di seluruh kapal. Ledakan dahsyat mengguncang laut. Torpedo itu meleset, tetapi gelombang kejutnya membuat kapal-kapal Indonesia bergetar. Semua mata kini tertuju ke layar radar. Mereka yang memulai, gumam Laksamana Yudo, sebelum akhirnya memberi perintah yang menggetarkan seluruh negeri. Balas tembakan. Indonesia tidak akan tinggal diam. Dalam hitungan detik, meriam 76 mm kapal perang Indonesia mulai menggelegar. Peluru pertama ditembakkan ke arah KD Lekiu, diikuti dengan rentetan rudal dari Kri Bung Tomo. Langit Ambalat berubah menjadi medan pertempuran. Jet tempur F-16 TNI AU datang berhamburan, menerobos awan untuk membombardir posisi musuh. Dari geladak kapal Malaysia, roket-roket balasan melesat ke arah kapal Indonesia. Duel habis-habisan di tengah laut tak bisa dihindari lagi. Sementara itu, di pangkalan militer Tarakan, Mayor Aditya Wiratama dan tim Kopassus telah bersiap untuk misi rahasia. Mereka diberi tugas menyusup ke kapal induk Malaysia dan melumpuhkan sistem kendali mereka dari dalam. Dengan menggunakan kapal cepat, mereka menerjang badai perang, menyelinap di bawah radar musuh. Begitu kita naik, tidak ada jalan pulang, bisik Aditya. Tak ada yang gentar. Mereka telah bersumpah untuk Indonesia. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan situasi terbaru. Malaysia telah menembak lebih dulu. Kita tidak punya pilihan, Pak Presiden, kata Panglima TNI. Prabowo menatap peta pertempuran di hadapannya. Rahangnya mengeras. Beritahu dunia, Indonesia tidak akan pernah menyerahkan Ambalat. Takbir berkumandang dari ruang kendali. Detik itu juga, komando perang besar-besaran dikeluarkan. Di lautan yang kini memerah oleh api perang, satu persatu kapal mulai mengalami kerusakan. KD Jebat dihantam rudal dan terbakar di sisi kanan, tetapi Kri Bung Tomo juga terkena serangan balasan dan harus mundur. Para prajurit di kedua kubu bertempur mati-matian, tak ada yang mundur. Dentuman meriam dan jeritan perintah terdengar di udara. Di tengah medan perang, bendera merah putih tetap berkibar gagah di atas kapal-kapal TNI. Dan tepat saat malam tiba, suara dari radio kapal Malaysia terdengar. Kami meminta gencatan senjata. Namun, apakah Indonesia akan menerima? Ataukah perang ini baru saja dimulai? Langit Ambalat masih dipenuhi ledakan dan kepulan asap tebal. Kapal-kapal perang kedua negara kini dalam keadaan babak belur, tetapi semangat tempur tak meredup. Di geladak Kri Igusti Ngurah Rai 332, para prajurit terus bergerak cepat, mengisi ulang amunisi, dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Darah dan keringat bercampur di tubuh mereka, tetapi tak ada satu pun yang gentar.
Di seberang, KD Lekiu tampak miring, terbakar hebat setelah dihantam rudal dari F-16 TNI AU. Di radio komunikasi, suara Laksamana Muda Yudo Santoso terdengar tegas. Tidak ada negosiasi sebelum mereka menarik semua pasukan dari Ambalat. Mereka yang memulai, dan kita yang akan mengakhirinya. Suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. Pak Laksamana, mereka mengklaim hanya ingin berunding, kata seorang perwira muda. Yudo menggeleng keras. Berunding setelah mereka menumpahkan darah kita. Tidak, Indonesia tidak akan ditipu lagi. Di tempat lain, Mayor Aditya dan tim Kopassus yang telah berhasil menyusup ke kapal induk Malaysia kini bergerak dalam senyap. Dengan pisau di tangan, mereka melumpuhkan satu persatu awak kapal tanpa suara. Target mereka adalah ruang kendali utama, jantung dari operasi musuh. Di depan pintu baja yang mengunci pusat komando, Aditya memberi isyarat kepada anak buahnya. Kita buka jalan. Jangan ada yang selamat, bisiknya tajam. Dalam hitungan detik, granat dilempar ke dalam, dan ledakan pun mengoyak ruang kendali kapal induk. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan situasi terbaru. Mayor Aditya telah berhasil masuk ke kapal induk mereka, Pak Presiden. Tetapi belum ada tanda-tanda Malaysia akan mundur. Prabowo menghela napas dalam, lalu mengepalkan tangannya di atas meja. Baik, jika mereka masih keras kepala, kita berikan mereka kejutan. Siapkan operasi kilat. Panglima TNI yang berdiri di depannya langsung mengangguk. Indonesia akan meningkatkan intensitas serangan. Di pangkalan Balikpapan, puluhan pesawat tempur Su-35 dan Rafale sudah dalam posisi siaga. Pilot-pilot terbaik Indonesia bersiap meluncur dengan satu misi, mendominasi udara Ambalat. Suara sirene berbunyi, dan dalam hitungan detik, pesawat-pesawat itu melesat ke angkasa. Misi dimulai. Pastikan mereka tidak bisa bernapas di langit kita. Suara komandan terdengar di radio. Kembali ke laut, kapal perang Malaysia yang tersisa kini mulai mundur perlahan, tetapi TNI AL tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Kapal selam Krinagapasa 403 yang bersembunyi di bawah permukaan kini bersiap melepaskan torpedo terakhirnya. Kita kunci target, siap tembak. Perintah kapten kapal. Dalam sekejap, 2 torpedo dilepaskan ke arah KD Jebat, dan dentuman dahsyat mengguncang laut. Kapal perang Malaysia itu meledak dan terbelah menjadi 2. Sementara itu, di kapal induk Malaysia, Mayor Aditya dan timnya kini berada di ambang kemenangan. Mereka telah menghancurkan ruang kendali dan memaksa kapal itu kehilangan daya. Namun, seorang perwira Malaysia yang terluka masih bisa menarik pistolnya dan menodongkan ke arah Aditya. Ini belum selesai, Indonesia, katanya dengan suara serak. Namun sebelum ia sempat menarik pelatuknya, dor. Satu tembakan dari Aditya mengakhiri segalanya. Bagi kalian mungkin sudah selesai. Tapi bagi Indonesia, ini baru permulaan. Di seluruh Indonesia, rakyat menyaksikan kejadian ini dengan dada membusung bangga. Takbir berkumandang, bendera merah putih berkibar lebih gagah dari sebelumnya. Namun perang ini belum selesai, Malaysia mungkin mundur hari ini, tetapi apakah mereka akan menerima kekalahan begitu saja? Laut Ambalat kini sunyi setelah badai perang yang mengguncang perairannya. Asap hitam masih membubung dari kapal-kapal yang terbakar, puing-puing berserakan di atas gelombang, dan suara dentuman meriam kini berganti dengan suara sirene penyelamat. Para prajurit Indonesia berdiri tegap di geladak kapal, menyaksikan armada Malaysia yang tersisa mundur dengan penuh kehinaan. Di layar radar, titik-titik merah yang mewakili kapal musuh semakin menjauh. Untuk sementara, Indonesia menang. Di kapal Kri Gusti Ngurah Rai 332, Laksamana Muda Yudo Santoso menatap layar komunikasi dengan tatapan tajam. Di seberang sana, Perdana Menteri Malaysia akhirnya muncul dengan wajah penuh ketegangan. Kami meminta gencatan senjata. Kami tidak akan lagi menyerang wilayah Indonesia. Suaranya berat, terpaksa menelan harga diri. Yudo mengangkat dagunya. Jika kalian serius, tunjukkan dengan tindakan.
Tarik semua pasukan dari perairan Ambalat. Tidak ada negosiasi. Sementara itu, di kapal induk Malaysia yang telah lumpuh, Mayor Aditya Wiratama dan timnya masih berjaga. Beberapa prajurit musuh yang selamat menyerah dengan wajah penuh ketakutan. Aditya menatap mereka satu persatu. Ambil mereka sebagai tahanan perang, perintahnya dingin. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Malaysia memang mundur, tapi apakah mereka benar-benar menyerah? Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan layar besar, menyaksikan rekaman pertempuran yang telah disiarkan ke seluruh dunia. Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Namun ia juga tahu, kemenangan ini belum tentu akhir segalanya. Kita telah menahan mereka hari ini, tapi jangan lengah. Mereka bisa kembali kapan saja, katanya kepada Panglima TNI. Mulai sekarang, pertahanan di Ambalat harus diperkuat. Jika mereka kembali, kita sudah siap menghancurkan mereka tanpa ampun. Di Kuala Lumpur, kemarahan meledak di ruang rapat pemerintahan Malaysia. Para pejabat tinggi bersitegang, sebagian ingin membalas, sementara sebagian lainnya sadar bahwa mereka sudah kalah telak. Kita tidak bisa menerima ini begitu saja. Kita harus menuntut dukungan dari sekutu kita, seru salah satu menteri. Namun Perdana Menteri hanya menghela napas panjang. Indonesia sudah terlalu kuat, kita tidak bisa gegabah lagi. Untuk saat ini, kita harus menerima kekalahan ini. Di pangkalan militer Tarakan, para prajurit yang selamat dari pertempuran kembali dengan sorak kemenangan. Bendera merah putih dikibarkan lebih tinggi, pekik merdeka menggema di udara. Namun bagi Aditya, ini bukan perayaan, melainkan persiapan. Mereka akan kembali. Aku yakin itu. Ia mengepalkan tangannya, menatap lautan yang telah menjadi saksi pertempuran sengit ini. Dan ketika mereka kembali, kita akan pastikan bahwa ini menjadi akhir mereka. Di tengah malam, ketika sebagian besar dunia mulai kembali tenang, sebuah berita mengejutkan muncul. Sebuah kapal selam tak dikenal telah terdeteksi bergerak menuju perairan Ambalat. Kapten kapal selam Kri Nagapasa 403 menerima laporan itu dengan dahi berkerut. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Bisiknya pada dirinya sendiri. Lampu indikator di radar berkedip-kedip, tanda bahwa bayangan perang mungkin belum benar-benar berlalu. Indonesia telah menang hari ini, tetapi perang belum benar-benar usai. Malam di perairan Ambalat terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Bintang-bintang bersinar redup di langit, seakan menyaksikan bisikan perang yang belum selesai. Di atas Kri Nagapasa 403, lampu merah di radar berkedip-kedip, tanda bahaya yang tak boleh diabaikan. Sebuah kapal selam asing telah terdeteksi bergerak di kedalaman laut, mendekati perbatasan Indonesia. Kapten Arya Mahendra, komandan kapal selam Indonesia, menatap layar sonar dengan mata tajam. Identifikasi kapal itu, perintahnya tegas. Operator radar segera merespons, wajahnya mendadak pucat. Ini bukan milik Malaysia, Pak. Ini kapal selam kelas Skorpene. Asal sinyalnya dari sekutu mereka. Seketika, suasana di dalam kapal menjadi tegang. Sekutu mereka sudah mulai bergerak, gumam Arya, menyadari bahwa pertarungan ini belum selesai, bahkan bisa menjadi lebih besar dari yang dibayangkan. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan itu dengan wajah mengeras. Jadi mereka tidak belajar dari kekalahan. Suaranya rendah, tetapi penuh amarah. Di hadapannya, para petinggi militer saling bertukar pandang, menyadari bahwa ancaman yang lebih besar telah tiba. Panglima TNI menatapnya serius, kita harus bertindak cepat. Jika ini dibiarkan, perang ini akan melebar ke tingkat internasional. Di tengah perundingan antara Indonesia dan Malaysia di markas PBB, seorang diplomat Indonesia, Brigjen Purn Soeharto, menyampaikan tuntutan keras. Kami sudah memberikan kesempatan bagi Malaysia untuk menarik diri secara terhormat. Namun jika mereka masih bermain dengan api, maka Indonesia akan bertindak lebih tegas. Suasana ruangan mendadak sunyi. Delegasi Malaysia terlihat gelisah,
sementara beberapa negara besar mulai memperhatikan dengan lebih serius. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menerima laporan dari intelijennya dengan wajah tegang. Indonesia telah menang dalam pertempuran, tetapi mereka belum menang dalam politik, ucap salah satu penasihatnya. Jika kita bisa menarik sekutu kita lebih dalam ke dalam konflik ini, kita bisa membalik keadaan. Perdana Menteri hanya mengangguk pelan. Jika itu satu-satunya cara, lakukan. Di Pangkalan Militer Tarakan, Mayor Aditya Wiratama menerima kabar terbaru dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Mereka sudah mengundang sekutu mereka ke medan perang. Kita harus bersiap, ujarnya kepada pasukannya. Di luar, ratusan prajurit bersenjata lengkap tengah berbaris, siap menghadapi segala kemungkinan. Suara deru pesawat tempur semakin sering terdengar di langit, menandakan bahwa Indonesia sedang bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar. Di lautan, Krinagapasa 403 mulai membuntuti kapal selam asing yang bergerak mencurigakan. Namun tiba-tiba, sonar menangkap sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya satu, tetapi ada lebih dari 3 kapal selam yang kini menyusup ke wilayah Indonesia. Kapten Arya mengepalkan tinjunya. Ini bukan lagi ancaman biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di seluruh Nusantara, rakyat kembali bersatu. Di media sosial, di jalanan, di setiap rumah, satu suara menggema dengan lantang, Indonesia tidak akan pernah menyerah. Perang belum berakhir, dan kini, Indonesia harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Malam di perairan Ambalat kini bukan lagi sekadar gelap yang sunyi. Kilatan cahaya dari rudal-rudal yang melesat di udara menerangi langit, diiringi raungan jet tempur yang berputar di atas lautan yang bergolak. Dari kejauhan, ledakan terdengar menggelegar, membuat perairan yang sebelumnya tenang berubah menjadi medan tempur yang brutal. Indonesia kini tidak hanya menghadapi Malaysia, tetapi juga kekuatan asing yang diam-diam telah bergerak. Di atas Krinagapasa 403, Kapten Arya Mahendra menatap layar. Sonar dengan rahang mengeras. 3 kapal selam asing kini berada di wilayah Indonesia, bergerak dalam formasi menyerang. Mereka ingin menguji kita, gumamnya. Dengan cepat, dia memberi perintah, siapkan torpedo. Kita tunjukkan pada mereka bahwa ini adalah laut kita. Dengan suara mendesis, 2 torpedo meluncur di kedalaman laut, memburu kapal selam musuh dengan kecepatan mengerikan. Dalam hitungan detik, ledakan bawah laut menggetarkan seluruh kapal, 1 target hancur. Sementara itu, di udara, Skuadron F-16 Indonesia bertempur sengit melawan jet-jet tempur asing yang tak berani menunjukkan identitasnya. Mayor Junaidi, salah satu pilot terbaik TNI AU, menggertakkan giginya saat ia membidik 1 pesawat musuh. Kau pikir bisa menyentuh tanah airku? Tidak akan pernah. Tekanannya pada tombol peluncur rudal semakin kuat, dan dalam sekejap, misilnya menghantam pesawat musuh yang kemudian jatuh terbakar ke laut. 1 lagi jatuh, tetapi pertempuran masih jauh dari selesai. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berdiri di ruang kendali utama bersama Panglima TNI dan para jenderal lainnya. Peta digital di hadapannya menunjukkan situasi yang semakin panas, bukan hanya di Ambalat, tetapi juga di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka sudah melewati batas, kata Prabowo dengan nada dingin. Tidak ada lagi negosiasi. Mulai sekarang, kita nyatakan perang terbuka. Perintah itu segera menyebar ke seluruh komando tempur. Genderang perang telah ditabuh, dan Indonesia siap menghadapi siapapun yang berani mengusiknya. Di medan perang, Mayor Aditya dan pasukan Kopassus telah mendarat di sebuah pulau kecil yang sebelumnya dikuasai pasukan Malaysia. Perlawanan sengit terjadi, tetapi satu persatu musuh tumbang di bawah kecepatan dan ketepatan tembakan pasukan elit Indonesia. Aditya berlari melewati reruntuhan bangunan, darah menetes dari pelipisnya, tetapi matanya tetap tajam, misi harus diselesaikan. Saat ia mencapai pusat komando musuh, ia melihat sesuatu yang mengejutkan.
Dokumen-dokumen rahasia yang tertinggal menunjukkan bahwa perang ini telah lama direncanakan, dengan dukungan beberapa negara besar. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menerima laporan bahwa mereka telah kehilangan hampir separuh armada lautnya. "Kita tidak bisa bertahan lebih lama," kata seorang jenderal dengan wajah penuh kecemasan. Namun Perdana Menteri masih bersikeras, "Kita harus terus melawan, atau kita akan kehilangan segalanya." Namun, tiba-tiba, sebuah kabar datang dari PBB. Indonesia telah mendapatkan dukungan dari sekutu-sekutunya sendiri. Keadaan berbalik lebih cepat dari yang mereka duga. Di seluruh Nusantara, rakyat Indonesia berkumpul di jalan-jalan, di masjid-masjid, dan di rumah-rumah mereka. Takbir berkumandang, doa dipanjatkan, dan semangat patriotisme berkobar lebih besar dari sebelumnya. "Indonesia tidak akan pernah tunduk," teriak seorang veteran perang yang berdiri di tengah kerumunan. Di saat kritis seperti ini, persatuan bangsa menjadi senjata paling mematikan bagi musuh. Dan di perairan Ambalat, di darat, di udara, Indonesia bertempur dengan segala kekuatannya. Pertempuran ini bukan lagi tentang wilayah semata, tetapi tentang kehormatan, tentang harga diri bangsa.